Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya, atas izinnya, atas karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di kelas kita ini yang insyaallah penuh berkah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil dari presentasi kami. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu kurikulum? Dalam ilmu pendidikan, kurikulum merupakan elemen atau komponen yang penting yang berposisi atau berperan menunjang tujuan atau pembelajaran. Kurikulum diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode dan sumber belajar yang tepat, terjadi dalam konteks atau lingkungan tertentu dan dinilai pencapaiannya. Dan tujuan kurikulum ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa harus mempelajari hal-hal tertentu atau terlibat dalam pengalaman belajar tertentu. Hal yang dipelajari atau pengalaman belajar itulah yang disebut dengan kurikulum. Tujuan pendidikan didasari oleh pertimbangan filosofis, fisiologis, dan sosial. Demikian pula kurikulum berlomba dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi, juga memiliki dasar filosofis, psikologis, dan sosial. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu landasan atau fondasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga itu adalah landasan sosiologis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis itu ada 4 aliran filsafat pendidikan yang oleh karenanya dia itu mempengaruhi kurikulum yang sebelumnya yaitu perennialisme, yang kedua esensialisme, ketiga progresivisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama, perennialisme itu dari kata perennial yang artinya abadi atau eternal orientasi dari kurikulum. Ini adalah melestarikan pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi lama yang dianggap unggul dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada esensialisme. Jadi pada dasarnya esensialisme ini itu nggak jauh berbeda dengan perennialisme yang sebelumnya. Dia cenderung memiliki satu standar yang tetap berkaitan dengan pengetahuan, tapi dia tidak kembali ke kekayaan khazanah klasik di masa lalu. Esensialisme itu lebih berupaya meningkatkan standar akademik, standar kompetensi, perkembangan intelektual, hingga seseorang atau siswa menjadi individu yang sangat berkompeten. Nah, selanjutnya itu ada progresivisme. Progresivisme itu berlawanan dengan perennialisme dan esensialisme yang sebelumnya. Progresivisme itu lebih memandang bukan pada konten pengetahuan atau pengetahuan di masa lalu, tapi dia itu memandang pada masa kini dan masa depan, yaitu pendidikan untuk kehidupan yang demokratis. Nah, yang terakhir itu ada rekonstruksionisme. Dia itu menyusun kembali suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Sebagai kelanjutan dari progresivisme, rekonstruksionisme itu berfokus pada bagaimana merekonstruksi masyarakat langsung menjadi lebih demokratis dan menjadi lebih adil, terutama fokus. Nah, yang selanjutnya itu adalah landasan psikologis. Landasan psikologis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada behavioris, yang kedua ada kognitivis, lalu yang ketiga itu ada behavioris, yang kedua ada kognitivis, lalu yang ketiga itu ada humanistik. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah fenomenologis. Kita mulai dari yang pertama, behavioris, filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan itu dapat dan harus dianggap sebagai perilaku atau yang berfokus pada perilaku seorang manusia. Nah, yang kedua, kognitivis
itu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya itu sendiri. Dia berfokus pada rasio atau penalaran dari siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah humanistik. Humanistik yang sebenarnya itu terkait juga dengan yang keempat, yaitu fenomenologis, studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu itu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut, yang mana itu berfokus pada manusia. Nah, yang keempat ya sudah disinggung sebelumnya, fenomenologis itu berfokus kepada pengalaman manusia dalam konteks sosial. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian memasuki slide yang selanjutnya yaitu tentang landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu keberagaman sosial. Nah, apa itu keberagaman sosial? Nah, jadi di sini keberagaman sosial itu ialah salah satu aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, yang kedua yaitu kelas sosial. Kelas sosial itu merujuk pada perbedaan hierarkis atau stratifikasi antara insan, atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Kemudian perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah dan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu dalam masyarakat dan juga lembaga-lembaga lainnya. Kemudian kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai adat, budaya, sikap-sikap sosial dari individu masyarakat tersebut dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Setelah itu nilai budaya, tradisi. Apa itu nilai budaya dan tradisi? Ialah sebagai tingkah laku dan perbuatan manusia yang selalu berlanjut dari suatu generasi pada generasi berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk mencakup materi pelajaran, metode mengajar, dan evaluasi pembelajaran dalam suatu institusi pendidikan. Tujuan adalah untuk menyediakan panduan yang jelas bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam menghasilkan individu dan kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan tidak batasnya.